Jadi semuanya kayak manggil. Nah, dia akan memilih untuk tetap diam atau mengikuti suara itu. Begitu mengikuti suara itu, deng, kuntilanak. Ada Teresa nih. Salam kenal. Salam kenal. Kalau bahasa Sundanya salam kenal apa? Sampurasun, Sampurasun ya. Rampes. Sampurasun ya, jangan diplesetin. Plesetin jadi apa? Jangan. Ntar kurang ajar. Akhirnya ketemu pebasket sombong. Pernah nonton konten gue nggak teh? Nonton. Ah serius? Serius. Jangan berusaha membuat saya nyaman. Kontennya di Instastory doang sih. Oh di Instastory, Iya. Ngikutin. Oh beberapa sih lihat. Yang Rachel V-nya, Luna Maya tuh nonton. Nonton. Apa sih yang menarik emang? Ya artisnya lah. Sorry banget artisnya. Keponya apa sih teh? Keponya apa ya? Mungkin di konten lain nggak cerita, di sini cerita gitu. Oh bercerita aja gitu iya. Ya? Berarti yang ke Amerika kemarin ngikutin juga? Ngikutin. Seru. Kalau aku sebenarnya malah nggak ngikutin kamu. Ini jujur. Iya, nggak apa-apa. Makanya aku sebenarnya seneng banget. Teteh. Tapi kan tujuannya kenalan kan iya, sekarang? Kenalan gitu. Jauh-jauh lo dari Bandung. Bandung. Makasih banget. Aku tuh sebenarnya penasaran dengan namamu sering banget di-mention, disuruh undang. Oke. Nah, aku kan sebenarnya kalau dunia perhororan, dulu kan pernah bawa acara horor tuh di Antv. Cuman jujur teh, aku pribadi tuh ketika bawa acara horor, aku menemukan di lapangan itu ada yang fakta, ada yang tidak fakta. Tapi nanti kita obrolin. Okay. Karena aku pengen tahunya sebenarnya lebih ke background-nya Tete sendiri. Tete itu sebenarnya dari kecil emang punya kemampuan ataukah ada karena sesuatu hal terjadi? Oke, sebenarnya dari kecil sih ini. Kalau menurut orang tuaku sih beneran dari bayi gitu. Jadi sering nangis lah kalau dibawa ke pemakaman atau apa gitu. Pernah sempat dibawa ke pemakaman nunjuk-nunjuk tante. Karena aku kenal waktu kecil si tante itu yang meninggalnya. Jadi di sebelah ini ada jenazahnya. Nah gue tuh nunjuk-nunjuk ke atas. Tante umur 3 tahun katanya. Ingat? Enggak, diceritain aja. Terus. Itu udah kayak gitulah, udah dari kecil udah menunjukkan hal-hal seperti itu. Terus makin parahnya tuh memang ketika aku pindah Bandung. Orang tua aku dinas di luar kota gitu. Aslinya orang mana? Bandung, cuman mereka kan pegawai negeri, terus pindah-pindah gitu rotasi ke kota-kota lain. Akhirnya udahlah, daripada anak ini pindah-pindah sekolah mulu kan dari kecil, SD kelas 5 tuh pindah ke Bandung. Nah, di situ tinggal di rumah kakek dan nenek. Mereka adalah pensiunan tentara dan tinggalnya di rumah dinas Belanda. Terus ya udah disitulah ketemu sama 5 anak Belanda. Ini yang aku dapat infonya Peter CS. Peter ya, bukan Peter ya? Peter ya, bebas lah. Kok namanya Peter sih? Peter CS. Kan ada 5 anak. Kalau disebutin semuanya panjang, jadi CS. Peter, Hans, Hendrik, Jansen, William. Peter, Hans, Hendrik, Jansen, William. Ini punya karakter masing-masing ini? Masing-masing. Kalau Peter itu paling tua di antara mereka, 13 tahun umurnya. Ih, merinding gue sini. Kok jadi merinding ya? Terus. Dia tuh yang kayak apa, nyebosnya lah di antara yang lain. Jadi dia yang ngedirect anak-anak lain, ngemusuhin aku, terus ngajak main kemana-mana tuh dia. Kayak gitu. Umur berapa waktu itu Teteh? 10 ya kayaknya. 10 ya? Yang Hans? Hans itu dia sukanya masak. Jadi dia anak kecil yang karena dia tinggal sama neneknya, katanya semasa hidup, jadi dia masak-masak sukanya. Terus ada Hendrik, dia yang paling flamboyan lah di antara yang lain. Karena menurutku dan menurut semua anak-anak itu, si Hendrik ini paling ganteng di antara yang lain. Kalau si Hans umur berapa? 8 kalau nggak salah. Hendrik? 9 kalau nggak salah. Terus ada William kalau nggak salah 8. Dia itu kemana-mana bawa biola. Jadi dia musisi. Dia mainin biolanya. Yang paling kecil 6 tahun, Jansen. Ya. Nah, yang jadi menarik adalah karena awalnya aku nggak tahu kalau mereka hantu. Itu. Jadi mereka itu
bilang kalau mereka tetangga. Oke. Selama 1 tahun aku kenal mereka sebagai tetangga rumah. Mereka orang apa sih? Maksudnya Belanda. Oh, orang Belanda. Belanda. Lima-limanya. Rambutnya kuning. Yang ada yang coklat, ada yang kuning. Peter tuh blonde banget sama Jansen. Yang lainnya agak cowok coklat. Semua ya? Cowok semua. Nggak ada ceweknya. Terus. Tapi tiap ditanya, rumah kalian di mana? Oh, kita nggak boleh kasih tahu kamu. Karena kita nggak boleh bergaul dengan sembarang orang. Jadi ya percaya-percaya aja anak kecil gitu. Namanya anak kecil, terus gaul sama bule kan kayak keren gitu kan. Waktu itu keren. Dan mereka bilang, jangan bilang siapa-siapa, ya udah nurut aja. Cuman lama-lama kayaknya kelakuannya tuh makin aneh gitu aku tuh. Karena orang rumah lihat, ini anak kok nari-nari sendiri di loteng gitu. Terus ngobrol sendiri di kamar. Jadi aku sering bawa mereka mengendap-endap masuk ke kamar gitu. Iya. Oh, karena kamu berpikirnya di manusia. Iya. Yuk, masuk ke kamar. Ya, gak ada siapa-siapa. Tapi ternyata saudara-saudaraku yang tinggal di rumah kakek tuh dengar ini anak ketawa sendiri ngapain ya. Terus dilihat tuh dari jendela ada kalanya lagi dansa gitu, nari-nari. Terus kayak ngobrol sama tembok gitu. Padahal kan... Iya. Kayak di film-film. Iya kan, kayak gitu. Ya sampai akhirnya dipanggil lah kakek dari pihak... Dari itu tinggalnya kakek nenek dari pihak papa kan. Akhirnya dipanggil kakek dari pihak mama. Dipanggil ke rumah, terus dilihat benar atau enggak. Ternyata kakekku juga ngelihat apa yang aku lihat gitu. Melihat juga? Melihat mereka, terus oh anak ini nggak sendirian. Ini sama hantu. Itu waktu itu mamaku pingsan kok. Saat kejadian itu? Takut, maksudnya dia stres banget, kaget. Nah, dari seringnya main bareng, masih kecil dong, ada nggak tertarik dengan salah satu dari Peter? Ada. William. Kenapa? William itu apa ya? Jadi dia yang nggak pernah terbawa arus gitu. Kalau yang lain musuhin, misalkan kadang kan mereka suka memaksa untuk kayak mereka tuh suka banget sama binatang. Terus Peter bilang, Risa, ayo kamu kumpulkan uang yang banyak. Saya mau beli ular. Dulu tuh lagi happening banget lah. Orang-orang anak sekolah pakai ular. Di sini ular beneran. Oh di sini ya? Iya kan, lagi berjamur pet shop gitu. Terus tapi si William ini yang walaupun umurnya masih kecil, tapi dia jangan Peter gini-gini lah. Suka jadi pembela gitu. Paling inilah ya, paling bijaksana. Dewasa lah ya, dewasa untuk umur segitu. Nah, setelah kan bertumbuh gitu, mereka masih kontak gak sih? Masih kontak gak sih? Masih. Jadi masih sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Serius? Serius. Jadi gimana? Tapi ada sempat beberapa tahun yang hilang tanpa mereka. Karena ini salah satu pelajaran yang mungkin bisa diambil sama orang tua yang menyadari bahwa anaknya bisa lihat hantu. Kadang-kadang banyak di antara orang-orang yang, aduh pengen banget nih gue temenan sama hantu, kayaknya menyenangkan deh hidup lusa gitu. Oke, memang menyenangkan karena rasanya nggak pernah sepi, ada terus mereka. Tapi ada satu titik mereka itu demanding. Maksudnya? Karena mereka bilang, Risa, apakah kamu tidak ingin berteman selamanya dengan kami? Kalau waktu itu kan masih kecil, ya mau sih. Saya nggak mau berpisah dengan kalian. Ya sudah, kamu mati saja. Wah, arahnya nggak enak. Iya kan, itu. Walaupun kita berteman baik, tapi ternyata ya ke situ gitu. Ya udah daripada kamu tumbuh, mereka bilang gini, menjadi dewasa itu tidak menyenangkan. Kau akan menjadi bertambah tua. Dan kami sering melihat orang dewasa yang tidak bahagia, sering menangis. Lebih baik main bersama kami terus-menerus. Dan kamu akan selamanya menjadi anak kecil. Itu umur 13. Kok gue jadi mikir ya, maksudnya sebenarnya kan itu bisa jadi ke arah yang tidak baik ya, jatuhnya ya. Iya. Nah, yang aku penasaran, dari 5 karakter hantu ini, kamu pernah menggali lebih jauh nggak tentang kehidupan para hantu ini dari mereka? Iyalah, kan jadinya buku. Iya, jadi buku itu jadi kan? Buku Danur, Mada, Sunyaruri, jadi ya kan diangkat ke film akhirnya. Itu cerita mereka. Nah. Tapi memang detailnya ya ada juga sih buku-buku mereka. Aku penasaran,
untuk melogikakan ini semua, karena ketika seseorang itu meninggal, kita nggak tahu ya. Base-nya kita kan cuma secara agama nih. Iya. Dan agama itu general banget kan. Ketika kita meninggal, kita kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, ada juga yang bilang anak indigo itu, dia melihat hantu itu sebenarnya tergantung dari pemahamannya dia. Yeah. Karena hantu itu adalah sebuah energi. Nah, aku pengen dapat logika. Susah ya kalau dihubungkan dengan logika sebenarnya. Karena ini tuh jadi pertanyaan yang sering banget. Katanya kamu Islam, tapi kamu kok percaya hantu? Iya. Terus apakah mereka ini jin gitu dan lain-lain? Ya sebenarnya kalau kakek, karena ternyata akar dari semua kemampuan yang aku dan saudara-saudaraku di Jurnarisa miliki itu kan ternyata dari kakek. Seringkali kita minta penjelasan sama kakek, ini tuh sebenarnya apa sih? Mereka tuh siapa? Ya kita menganggap mereka jin. Sebentar, saya kaget. Kenapa tiba-tiba ada suara ya? Kaget ini. Sorry guys ya, udah telepon. Kampret. Ini jangan, gak usah diedit. Emang seseram itu ya. Iya, lanjut. Oke. Jadi kalau kakek kita tuh mendefinisikan itu ya sebagai jin yang menyerupai wujud yang pernah hidup, katanya gitu. Jadi ada memori yang diserap oleh jin tersebut tentang sosok seorang Peter von Gils namanya, di tahun berapa dia hidup, yaitu yang menyerupai, katanya gitu. Karena kan ya kita mengakui bahwa ada dunia lain, ada dunia jin gitu dan lain-lain. Tapi ini juga jadi satu pertanyaan yang sering aku tanyain sama 5 anak ini. Ya. Sebenarnya kalian apa sih gitu? Oke. Dan mereka jawab, kalau kamu mau tahu kami apa, mati saja dulu. Nanti kamu akan tahu. Gue kenapa ngobrol sama dia merinding banget ya? Kalian merinding gak sih? Iya selalu kayak gitu, jadinya ya udahlah gitu. Cuman kalau di kasus mereka, jadi ada beberapa yang ya saudaraku meninggal, tapi nggak pernah gitu aku ketemu sama sosoknya lagi tuh nggak pernah. Dan setelah maksudnya udah sedewasa ini akhirnya mengerti, oh tidak ada hal yang dia khawatirkan, dia berpulang dengan baik gitu. Tapi ketika 5 anak ini kenapa sih ada terus? Mereka selalu bicara bahwa kami menunggu mama papa gitu, katanya gitu, selalu kayak gitu. Karena di historinya mereka tuh mereka meninggal karena Jepang pada saat itu. Dan mereka bilang walaupun kami mati bersama, tapi kami tidak pernah bertemu dengan orang tua kami, katanya gitu. Ya di situ jadi kayak nanggepin, oh mungkin orang tuanya sih ya udah merasa tidak ada beban, waktunya berpulang ya udah. Sementara anak-anak ini masih berharap, oke, kami akan pergi kalau kami dijemput mama atau papa, katanya gitu. Kalau kita ambil logikanya tadi dari penjelasan Teteh, bahwa dari kakek ya, bahwa ini adalah jin yang kita anggap saja dia menyerap memorinya. Berarti ada urusan yang belum selesai. Kan? Iya. Diwakilkan oleh si jin. Si arwah benerannya anggap saja sudah kembali, gitu kan? Urusannya si jin ini mengambil data daripada si arwah yang sebenarnya, arahnya kemana Teh? Waduh, berat banget ini. Bisa dibantu Riri ini menjawab gimana ya? Menarik loh ini. Nggak tahu sih sebenarnya ya. Cuman ya kalau aku pribadi sih, walaupun kakek tuh mencoba menjelaskan secara logika, kalau aku pribadi menganggap, oh ini arwah penasaran gitu. Iya, mau dibikin ini simpel mereka aja gitu. kan. Aku kayak gitu mikirnya. Nah, kalau dari 5 yang dilihat, yang bisa melihat yang lain juga, Teteh? Iya. Pada akhirnya. Nah, ini nih. Di umur 13, mereka menyuruh saya mati. 3 kali percobaan bunuh diri pada saat itu. Oh, sempat berniat juga? Iya, karena tapi kayaknya ini adalah kejadian percobaan bunuh diri yang paling menyenangkan. Karena orang kan mungkin kalau stres apa baru melakukan ke arah situ kan. Ini pada saat itu kondisi aku tuh happy karena akan bersama-sama dengan mereka gitu. Nah, ditentukan kenapa di umur 13 tahun karena Peter paling tua 13 tahun. Kamu tidak boleh lebih tua dari Peter, katanya gitu. Kalau lebih tua kan berarti
menjadi seorang kakak buat mereka gitu, nggak jadi teman lagi gitu. Nah terus pada saat itu ya udah 3 kali percobaan bunuh diri. Yang pertama itu minum obat warung 10 biji. Obat apa? Warung. Apa itu? Ya kayak Panadol, Paramex gitu Oh loh. kayak ini ya, iya 10 biji. Pada saat itu Panadol, aku ingat. Oke. Terus? Masih bulat-bulat. Oke. Dan minum itu tidak terjadi apa-apa. Aku cuma ngantuk doang kok. 10 biji nggak kenapa-napa? Cuma ngantuk doang. Ya itu aneh gitu. Oke. Pagi-pagi masih dibangunin nenek, bangun-bangun sekolah. Ya nggak jadi mati gitu. Kayak gitu. Oh nggak seneng? Nggak seneng. Oh. Karena kok masih Saya baru kali ini gitu. menemukan ada orang nggak jadi mati nggak seneng Iya ya. kan? Iya iya. Nah udah gitu yang kedua, dia pengen mati. mereka ya, bilang, ayo kita ke toko buku. Waktu itu ada sebuah toko buku lah. Di situ mereka nunjuk alat ini. Cutter. Di toko buku. Iya, beli cutter katanya. Karena mereka sering melihat orang yang menyayat katanya gitu. Oke. Tapi ini akan sakit. Tidak akan terlalu lama kok sakitnya gitu. Oh ya udah. Oh diedukasi ya? Iya. Oh hantu ini baik sekali mengedukasi kita untuk mati. Lanjut. Terus udah gitu, itu udah dipastiin di toko buku itu cutternya tuh normal banget. Tapi begitu di rumah nih malam-malam, yang lain udah pada tidur, aku udah siap-siap nih, oke, udah pakai baju piyama putih-putih gitu ya. Terus pas gini macet, itu bener-bener macet, si cutternya nggak bisa kedorong ke atas. Nggak bisa. Terus wah kita gagal lagi nih, gimana? Ya udah kita ada cara yang paling berat. Oke. Tapi itu pasti berhasil katanya gitu. Oke, ya udah. Tadi Fadil. ini ngobrolan kagetan tau gak? Tadi telepon gua, sekarang gua ngeliat di tangan apaan nih? Callingan hantu. Iya sih, Fadil lagi mau diangkat dulu? Enggak usah. Iya udah. Dia lagi di villa katanya ada hantunya atau. Terus baik. Lanjut. Terus udah gitu yang ketiga pagi-pagi itu percobaan bunuh dirinya pagi-pagi pakai seragam sekolah. Terus ya udah ikut aja lah. Mereka jalan pagi. Itu ketika aku udah tahu bahwa mereka hantu ya. Jadi udah cuek karena orang kan nggak akan lihat. Ternyata mereka nyuruh naik angkot. Jadi ada satu angkot warna putih itu di kota Bandung yang ngebutnya tuh gila. Oke. Angkot barbar. Iya, itu wah gila ngebutnya, udah terkenal banget. Bukan orang Batak kan yang bawa? Nggak tahu ya. Lanjut. Terus mereka bilang naik nanti kita akan suruh kamu lompat di saat yang tepat katanya gitu. Oke. Karena itu pasti kamu mati gitu. Oke. Ya udah akhirnya naiklah angkot itu. Ada pas belokan gitu lagi ngebut banget, mereka bilang lompat Risa sekarang. Begitu lompat itu tas gendong aku tuh ada yang tarik dari belakang. Siapa? Ibu-ibu yang naik angkot. Oh iya. Dia langsung meluk, terus Neng, kenapa Neng? Jangan gitu, dianya nangis. Iya. Nangis, jangan kayak gitu Neng masih kecil, jangan loncat dari angkot. Dipeluk sama ibu itu, nggak tahu kenapa langsung nangis juga gitu. Okay. Kayak baru sadar bahwa apa yang aku lakukan selama ini tuh berbahaya banget gitu. Dan di situ aku bilang sama mereka, sepertinya aku belum boleh mati sekarang deh. Karena ini sudah ketiga kalinya saya melakukan apa yang kalian suruh dan tidak berhasil mati. Sepertinya aku harus tetap hidup. Aku baru ingat kalau aku punya mama, adik gitu yang mungkin akan sedih banget gitu ketika mati. Nah mendengar itu mereka marah banget. Mereka bilang orang Nederland tidak suka pembohong. Kita adalah orang-orang yang suka menepati janji. Nah di situ mereka marah, hilang. Pada saat mereka hilang dari kehidupan, muncul yang lain-lain. Karena ternyata selama ini mereka ngeprotek aku loh dari mereka. Jadi dia menutup yang lain. Iya, jadi kayak kuntilanak lah, pocong lah, apa tuh ditutup sama mereka, diusirin gitu. Jadi memang ketemunya emang mereka terus. Begitu mereka nggak ada, itu penderitaan dimulai. Oke, penderitaan dimulai. Penderitaan apa itu? Di sekolah nggak pernah tenang, didatengin terus sama hantu gitu. Ada kamu kan udah biasa lihat hantu kan? Tapi kan mereka yang lucu-lucu awalnya. Oh bentuknya bagus? Iya bagus, Peter Chase itu lucu-lucu gitu. Iya, ada yang ganteng. Iya kan, ganteng semua, bajunya bagus gitu kan. Tapi begitu mereka hilang, yang namanya kuntilanak, pocong, bisa bangun tidur tengah malam tuh kebangun gara-gara dijilatin. Jadi ada satu
sosok yang udah difilmin juga, namanya Asih. Oke. Itu Aku ditawarin. Iya kan? MD kan? Iya. Iya, Asih 1, Iya. aku harusnya. Oh iya, Tapi jadinya. aku nggak bisa jadwalnya. Oh, oke. Lanjut. Nah, Asih itu menganggap aku sebagai anak gitu pada saat itu, karena dia adalah hantu yang kehilangan anak perempuannya. Oh, ibu-ibu. Asih ini ibu-ibu. Muda sebenarnya. Ibu muda. Ibu muda. Oke. Ya, terus dia menganggap kalau anak gua selamat mungkin segede lu gitu. Jadinya datang malam-malam meluk dari belakang, jilatin leher. Karena kan lidahnya panjang, meninggalnya. Gua agak bingung, kan dianggap anak. Iya. Jadi caranya dia memperlakukan anak dengan menjilati. Iya, meluk, mungkin kasih sayang gitu. Jadi kayak gitu. Agak unik ya. Iya, lanjut. Jadi kehororan tuh munculnya setelah mereka nggak ada gitu. Macam-macam. Yang paling kamu benci bentuknya. Kayak aduh, dia lagi nih yang muncul gitu. Secara bentuk. Sebenarnya secara bentuk itu standar lah ya. Apa yang kalian lihat di televisi ya hampir sama kayak gitu kan. Oh, berarti yang kita lihat di film-film pasti ada research-nya lah. Ada research-nya. Cuman bentuknya ya. Yang paling berat itu adalah ketika kita kenal sama sosoknya ketika hidup. Nah, Teh, kalau misalnya seseorang meninggal, kita anggap ada sesuatu hal yang tidak selesai. Ada keburukan di dalam hati yang mungkin belum selesai dan segala macam hal yang berhubungan belum selesai lah ya. Boleh kita anggap seperti itu, Teh? Perubahan bentuk dia, siapa yang nentuin? Misalnya dia menjadi hantu kuntilanak, dia menjadi hantu pocong, dia menjadi hantu apa, itu yang menentukan akhirnya siapa, apa mereka memilih? Enggak sih. Aduh, ini berat banget ya. Nanti di-cut aja ya kalau berat. Nggak apa-apa. Nanti kita buang yang bagian perlu dibuang. Oke, jadi kalau aku dengar nih dari pengakuan mereka, pada saat tergantung nih, ada yang katanya pada saat meninggal itu terang benderang. Dia tahu kemana dia harus berjalan. Ketika dia meninggal. Terang. Ada juga yang gelap banget. Dan pada saat gelap itu, banyak suara-suara yang manggil dia ke sini. Dan suara-suaranya itu menyerupai orang-orang terdekat dia yang telah meninggal. Misalkan yang ternyata yang manggil, oh ini suara nyokap gue nih. Ini suara almarhum bapak saya atau apalah disebutin. Jadi semuanya kayak manggil. Nah, dia akan memilih untuk tetap diam atau mengikuti suara itu. Begitu mengikuti suara itu, deng, kuntilanak, kata gitu. Begitu dengar suara, ini suara kakek saya nih. Jalan terus. Tapi kalau misalkan kita punya keyakinan, katanya, gak mungkin. Kakek saya gak mungkin melakukan ini. Gak mungkin memanggil saya di tempat yang gelap gitu. Misalkan kita punya keyakinan, diem aja di sini, gak kemana-mana itu katanya yang bisa diselamatkan. Tapi yang gentayangan itu yang katanya mendatangi suara yang manggil dia. Aku agak nangkep sih ini. Jadi sebenarnya yang aku lihat, benar sih omongan dari Peter Chase itu. Karena untuk mendapat kepastian yang paling jelas, ya lu mati. Karena kalau misalnya dari informasi yang aku dapat dari Teteh nih ya mungkin orang salah ngambilnya ke arah negatif. Jadi berpikir bahwa Teteh itu tahu segalanya. Padahal Teteh pun sendiri juga mendapatkan informasi. Jadi kebenarannya pun akan baru diketahui kalau kita pada mati semua nih. Ya kan begitu kan Teh ya kan. Tapi cukup dapat logiknya sih. Karena memang aku juga melihat bahwa sebenarnya ketika kita mati pilihan itu tetap ada. Dan pilihan itu kembali kepada bekal kita yang kita bawa dari dunia, benar gak sih Teh? Iya itu. Makanya kalau kita cukup bekalnya katanya, ya ketika kita mati ya terang benderang, lu tahu mau langkah kemana katanya gitu. Nah. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, kita tidak yakin, kalau kita, nggak nih, kenapa sih aku harus mati? Itu katanya gelap banget. Itu ya dengar cerita dari mereka ya. Kalau aku tangkap nih penerimaan ya. Jadi ada orang yang sudah menerima kondisi dia dan apabila dia sudah meninggal ketika dia dalam kondisi menerima, itu sepertinya dia akan jalan ke jalan yang benar. Tapi ketika dia belum menerima, sepertinya dia akan belok tuh di alam lain itu. Nah, bekal apa yang Teteh dapat informasi dari seseorang tuh ketika nanti dia meninggal dia akan berjalan ke arah yang benar gitu loh. Berat ya?
Ringan loh ini. Informasi kan aku tadi udah bilang, kan ini kan berdasarkan informasi yang Tete dapat. Kalau dari informasi yang aku dapat, ya salah satu bekal yang membuat jalan terang ketika mati kita ingat Tuhan. Karena itu yang itu jadi bekal utama. Karena kalau yang gelap itu mereka sama sekali nggak ingat. Oh, yang dia terdistract dengan urusan duniawinya. Iya, nggak ingat sama sekali. Jadi ketika dia meninggal, dia tidak ikhlas karena dia masih ada urusan yang belum selesai. Iya. Dan salah satunya anak-anak ini ketika mati ada suara orang tua mereka yang manggil, kita sini pulang sama mama. Pertanyaannya adalah siapa sih yang siap dengan kematian? Iya. Dan bagaimana caranya kita mempersiapkan diri menuju kematian? Udah dapat jawabannya belum? Belum. Aku juga belum siap. Bagus jawabannya. Karena kalau Tete udah dapat jawabannya berarti Tete udah mati. Dan saya sedang ngobrol dengan makhluk halus di sini. Belum. Oh, ini berat banget ya. By the way, aku kan pernah di sini ngundang juga teman. Nah, aku penasaran nih, ketika Tete masuk ke dalam sini, ada nggak Tete melihat sesuatu? Ada. Ada juga Tete melihat. Ada apa nih? Bentar. Nggak apa-apa, saya orangnya pemberani. Yang pasti aku ajak Peter CS ke sini malam ini. Ada ikut dia? Tapi mereka tidak mau masuk. Kenapa? Mereka selalu menganggap orang yang bermata sipit itu adalah nipong. Wow, Peter CS, thank you so much ya. Jadi aku masuk ke nipong. Bukan kamunya ya? Siapa nih? Yang ada di sini. Oh, ada di sini. Oke, itu aja. Oh. Karena ini bukan apa ya? Bukan jadi rasis atau gimana, tapi mereka tuh menganggap semua orang bermata sipit atau lebih kecil itu adalah nipong. Ada urusan apa ya? Karena trauma. Meninggalnya sama nipong? Iya. Oh, memori traumanya ngikut ya? Iya. Wow. Ya itu sih. Mereka bisa ketakutan banget, bisa nangis-nangis. Oh, ngikut nih? Di luar semuanya. By the way, kamu kan tumbuh. Dewasa. Mereka nggak tumbuh ya? Mereka kecil terus? Mereka kecil terus. Dan mereka yang, aduh udah deh, kalau misalnya kita nggak kuat-kuat banget ya denger hinaan anak-anak ini. Wah, Risa, kau jelek sekali. Risa, kau pemarah. Risa, besar sekali ya sekarang. Wah, udah. Kalau kamu kan dulu nyikapin seumuran ya? Iya kan? Kamu kan harusnya nyikapin dia seperti mamanya sekarang. Iya kan? Ayo anak mandi. Mamanya aja tuh lebih muda dari aku sekarang. Oh. Masih 30-an ke bawah deh kayaknya. Ketemu juga? Enggak. Enggak ya. Enggak. Aku juga pengen nanya nih, ada yang ngomong katanya kalau setelah meninggal, dari informasi yang kamu tahu aja ya, setelah meninggal, katanya kalau yang masih gentayangan itu jadwalnya memang belum waktunya meninggal. Ada nggak sih hal seperti itu? Pernah dengar sih kalau ini ya. Katanya sih kalau yang meninggal karena ditumbalkan, oleh orang lain, oleh orang tua, orang terdekat. Katanya mereka tuh diambil sebelum waktunya mereka mati oleh sesuatu yang dibuat perjanjian. Misalkan orang tua kita bikin perjanjian dengan makhluk, yang ditumbalkan adalah kita akan mati di umur berapa, mereka akan ambil kita, dan itu kan belum saatnya gitu. Oh, ada juga kayak gitu. Berarti secara jadwal dia belum waktunya mati, tapi dia meninggal di luar jadwal itu. Nah, ketika dia meninggal di luar jadwal itu, apa yang terjadi dengan arwah mereka? Diambil ke kerajaannya, aku pernah lihat. Dijadikan budak kah di sana? Iya, semacam. Berarti dunia jin ini ada ya? Ada. Dan dunia jin ini memiliki aktivitas seperti dunia manusia berarti ya? Di mana mereka juga ada budak-budak yang diambil dari jiwa-jiwa yang ditumbalkan. Ada. Takut salah gue. Janganlah. Secara informasi yang kamu tahu, iya kan? Kan kita di sini bukan bicara benar, bukan bicara salah. Oh, iya. Dari kan informasi iya, aja. Menurut informasi yang pernah aku dengar sih kayak gitu. Seperti itu ya. Katanya. Tete pernah masuk ke dunia jin nggak? Tuh kan. Boleh nggak sih nggak direkord aja? Jalan-jalan gitu pernah nggak sih? Mengalami pengalaman kayak gitu pernah? Iya, sama Peter CS ini. Pernah. Umur masih kecil. Masih kecil. Karena pada saat itu mereka bilang ada pesta. Oh, itu. Oke. Ada pesta. Aku belum tahu mereka adalah hantu.
Dan pada saat itu kita mempersiapkan semuanya gitu. Mereka bilang ini pakai baju ini gitu. Sampai ada bajunya dan itu masih ada bajunya pada saat itu ya. Aku pakai dress warnanya putih kecoklatan gitu. Pakai dress dan mereka bilang pestanya tuh baru dimulai jam 11 malam. Jadi kita tunggu semua tidur dulu. Mereka jemput. Aku harus mandi malam-malam, ganti pakai baju itu. Itu nggak tahu kenapa begitu keluar kamar, suasananya udah berubah. Pintunya lewat kamar berarti? Kamar begitu buka. Oh ternyata mereka memang tinggal di rumah yang sama dengan aku selama ini. Jadi gitu. Kayak dua dunia di satu tempat ya? Iya. Cuma crossing dan pada gitu saat itu aku dikasih kesempatan untuk lihat dunianya Peter CS ini. Kayak mana? Ya sama bentuk ruangannya, cuman lebih. Oh sama bentuk ruangan. Dekorasinya tuh berbeda. Terus banyak banget orang-orang bule berbaju bagus gitu. Di antara mereka ada yang ngeliatnya. Ya gitu, jadi ngelihatnya aneh dan aku sempat bilang sama mereka, kenapa mereka seperti marah sama saya? Tidak apa-apa Risa. Gitu. Mereka bilang gitu. Ya udah, main-main aja gitu. Itu pada saat itu belum tahu ya. Iya belum tahu dan nggak tahu, kayak terhipnotis gitu. Padahal kan kalau kritis, ini kan rumah gue kok jadi berubah ya? Orang-orang ini siapa? Iya kalau masih kecil nggak mikir ke situ. Nggak mikir ke situ kan, ya udah. Itu pada saat itu menikmati sampai akhirnya ketiduran, bangun-bangun dibangunin nenek. Di rumah itu sendiri. Pakai baju yang sama, pakai dress itu, dan nenek aku bilang gini, almarhum nenek bilang gini, Neng dapat baju dari mana? Ini teh baju nenek zaman muda, tapi hilang katanya gitu. Jadi ternyata itu adalah baju si almarhum nenekku yang sudah hilang, yang zaman dulu udah hilang, dan itu pada saat itu aku pakai. Itu yang dikasih sama Peter CS. Entah mereka menyembunyikan atau apa gitu. Tapi si nenek aku sampai heran, ini kan baju nenek zaman dulu. Kamu nemuin di mana ini? Gitu. Itu sih yang anehnya. Iya sih, itu sih. Keren sih ceritanya ya. Gue kayak berasa masuk ke dalam satu dunia baru. By the way, setelah hal itu pernah lagi nggak ngalamin jalan-jalan ke dunia jin? Nggak sih, nggak mau, ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Bener-bener setelah kakek tahu, akhirnya bener dan dikontrol semuanya. By the way, kakek masih hidup? Masih, alhamdulillah. Berkenan nggak kira-kira kalau nggak mau, di jurnalis aja beliau nggak mau. Nggak akan mau ya? Nggak Umur mau. Berapa kakek? 82. 83 tahun ini. Dan berarti apa yang Teresa dapat, saudara-saudara, berarti datang dari keturunan ya? Dan kalau kita bicara tentang keturunan, apakah mungkin Teh, arwah atau roh atau apapun itu dalam bentuk gaib dari leluhur kita bisa datang lagi ke dunia untuk menyampaikan pesan? Bisa. Ketawa-ketawa kan adik gue tuh. Bisa? Biasanya silaturahmi saat lebaran. Oke. Ada momen-momen tertentu ketemu lagi sama yang nggak pernah kita lihat. Dan itu dalam keadaan yang beda lah dengan yang kalau kita kan ke uji penelusuran kan yang aneh-aneh. Enggak, ini lebih muda, lebih cantik gitu. Bentuknya. Beda. Dan itu kayak pas silaturahmi pas lebaran biasanya. Itu benar-benar kita berkumpul satu keluarga besar dan anak-anak yang bisa lihat mereka, kita lihat semua. Ketika mereka datang atau turun lah istilahnya, turun ya berarti ya? Iya. Turun ya? Harus ada izin nggak? Izin gimana maksudnya? Ibaratnya mereka kan ada dunia sendiri tuh di sana. Iya. Ketika mereka mau datang ke dunianya manusia nih ibaratnya, harus mendapatkan izin nggak atau mereka bebas aja? Kayaknya sih harus ada izin sih. Harus kayaknya. Ada izin. Karena kita nggak pernah yang seharian gitu, nggak. Yeah. Paling 10 menit kita dikasih lihat, oh ternyata keadaannya bagus. Paling dari kejauhan. Kita nggak yang, kalau di jurnalisa kan mediasi lah apa, nggak. Kita lihat aja. Dan kakek suka bilang, itu lihat siapa aja yang datang hari ini gitu. Itulah di situ misteri dunia gaib ya. By the way Teh, sebelum saya akhirin, saya pengen ada menyampaikan, waktu itu saya ada baca si Ewing ini dia kan kita jangan sebut Ewing deh. Ada orang yang tidak percaya indigo. Iya udah gue sebut ya. Anggap nanti itu ada orang yang tidak percaya dengan indigo. Kenapa dia tidak percaya? Karena indigo itu tidak berhasil menghadirkan makhluk gaib itu di depan dia. Jadi ada orang yang tidak percaya itu. Kemudian
dia juga tidak percaya bahwa ada orang indigo, karena ketika orang indigo itu yang mengaku indigo, 2 orang dia masukkan ke dalam satu ruangan, di ruangan yang sama 2 orang ini melihat makhluk yang sangat berbeda, yang berbeda. Tete bisa jelasin nggak sampai di titik itu? Baru sekarang sih nanggepin, karena sebenarnya biasanya aku tuh nggak peduli kok. Iya. Bodo amat lah gitu. Kadang-kadang seseorang mempunyai kemampuan melihat mereka tuh berbeda-beda. Oke. Semakin kita dewasa, semakin kita banyak beribadah juga, yang dilihat itu beda kadang-kadang. Kalau selama ini yang dilihat, aku pernah nanya gini sama kakek, Pak, kan kita manggilnya semua Bapak, Pak, kenapa ya yang saya lihat kok pocong terus, kuntilanak terus, kapan saya dikasih lihat sosok yang bagus seperti Bapak? Jadi Bapak tuh bisa, kalau misalkan datang ke sebuah tempat gitu, dia tuh melihat sosoknya tuh yang bagus gitu, kayak sesepuhnya, leluhurnya gitu. Kok saya yang saya lihat yang jelek-jelek nih. Berarti kamu ibadahnya kurang, katanya. Semakin kamu mengasah ibadah kamu, yang kamu lihat juga semakin bagus, terfilter katanya. Makanya salah satu cara agar yang kamu lihat bagus, tingkatkan ibadahnya. Berarti Neng kurang wirid sama sholat nih, katanya gitu. Terus, oh gitu ya. Jadi itu intinya, kita semua walaupun dikasih kemampuan untuk melihat, itu pun berbeda-beda. Terkadang kamu misalkan di ruangan ini, oke, mungkin si Riri tuh lihatnya kuntilanak di situ, tapi aku lihat ada leluhur Koko di situ gitu, kayak gitu. Ini beneran? Beneran. Nggak, ini beneran apa gambaran? Bener. Tapi ya tergantung, kan dengan bertambahnya usia, bertambah juga pengalaman. Mungkin di satu ruangan itu memang yang dilihat yang satu adalah yang lebih sesepuh atau lebih leluhur, yang ini yang lebih. Ini aku bisa bikin relativitasnya dengan kehidupan secara manusia ya. Kita kan kalau di dunia itu melihat beda-beda nih. Orang melihat sesuatu itu beda-beda, padahal halnya sama nih. Contoh, aku ketemu Teteh. Kalau aku melihatnya kosong. Jadi aku melihat dari sisi kosong. Aku tidak melihat Teteh dari A, B, C, D, F. Aku tidak tahu apa-apa tentang kamu. Jadi aku pengen tahu. Tapi ada orang yang ketika melihat Teteh, dia sudah termakan dengan pikirannya. Iya. Misalnya kan, ada yang termakan dengan mungkin bayangan dia. Jadi kan beda-beda dong. Apakah itu juga bisa kita connect ke sana? Ketika seseorang itu melihat sesuatu, itu didefine dari hatinya dia. Iya. Karena hati ini mengetahui banyak hal kan. Cuma masalahnya kadang-kadang kita jarang nih membersihkan hati kita nih. Seringnya kita lebih fokus dengan pikiran kita nih. Iya. Sehingga hati kita menjadi kotor dan segala sesuatu yang kita lihat itu adalah hal-hal yang buruk. Dan kita mempercayai itu sebagai hal yang baik. Iya. Bisa jadi seperti itu kali ya, Iya. Teh ya. Cakep tuh, Teh. By the way, satu hal lagi, Teh pernah lihat tuyul? Pernah. Nah, ada pertanyaan dari netizen saya. Tuyul ini emang beneran ngambil duit, Teh? Spesialis sih gitu sih. Nah, ini pertanyaannya, kenapa mereka nggak nyolong di bank? Kan di bank banyak duit katanya. Emang di bank nggak ada yang jaga gitu? Jangan salah, di gedung-gedung modern itu penjaganya lebih ketat daripada rumah-rumah biasa. Itu jawabannya. Terjawab semua. Teh, tos dulu. Terima kasih banyak.